Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi pembelajaran dalam UBD. Kami beranggotakan 8 orang. Saya sendiri Win Utami, Ada Nurianti, Raden Rani, Ririn Sofira Hayu, Risna Sriwahyuni, Robi Madia Malik, Siva Aliadani, dan Siti Wildanasari. Kelompok kami akan membahas tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing dan pembelajaran mana yang sering kita terapkan pada kegiatan pembelajaran. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distruktur oleh guru, di mana disimpulkan bahwa pembelajaran langsung memungkinkan guru untuk memiliki peran lebih aktif dari peserta didik atau disebut juga sebagai teacher center. Selanjutnya, model penemuan terbimbing adalah salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan langsung siswa secara aktif di mana guru memberikan siswa contoh-contoh topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik. Artinya, model penemuan terbimbing menjadikan siswa lebih aktif terlibat dalam menyelidiki, menginvestigasi, mencoba, dan akhirnya menemukan konsep sendiri atau bisa dikatakan berbasis student center. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fakta. Fakta yaitu informasi yang dianggap benar atau dapat diverifikasi secara objektif. Fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu ada pengetahuan diskrit. Pengetahuan yang terpisah, terstruktur, atau berbeda-beda yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan dengan jelas. Yang ketiga ada definisi, penjelasan formal atau deskriptif mengenai makna suatu konsep, objek, atau istilah. Definisi biasanya mengidentifikasi ciri-ciri yang menyusun suatu konsep atau benda. Yang selanjutnya informasi yang jelas. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada informasi literal, fokus pada fakta dan informasi yang sesuai dengan realistis, bukan intervensi atau opini. Baik, selanjutnya yaitu informasi konkret, mengutamakan pengajaran melalui contoh-contoh nyata dan situasi yang dapat diobservasi atau dapat diukur. Selanjutnya informasi yang terbukti sendiri, informasi yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau observasi pribadi yang menghasilkan keyakinan atau pemahaman tertentu. Selanjutnya hasil yang dapat diprediksi, merujuk pada hasil atau hasil yang dapat diantisipasi atau diprediksi berdasarkan pengetahuan atau situasi tertentu. Dan keterampilan dan teknik secret, keterampilan atau teknik yang terstruktur, terpisah atau dapat dipecah menjadi langkah-langkah terpisah yang dapat diajarkan atau dipelajari secara terpisah. Lalu ada aturan dan resep, pedoman atau petunjuk yang jelas dan terstruktur, yang mengatur atau memberikan instruksi tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dijalankan. Dan yang terakhir yaitu algoritma, serangkaian langkah terstruktur dan terpisah yang diikuti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Seringkali digunakan dalam konteks komputasi atau matematika. Selanjutnya, kegiatan B. Yang pertama, konsep dan prinsip. Konsep dan prinsip dalam pembelajaran adalah panduan inti yang menekankan pemahaman mendalam, keterlibatan peserta didik, relevansi kontekstual, dan fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan. Ini membentuk dasar untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, koneksi sistemik. Koneksi sistemik mencakup integrasi holistik antara berbagai mata pelajaran, mempertemukan konsep-konsep yang terkait dan mendorong aplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan peserta didik melihat hubungan antara berbagai informasi, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Ketiga, konotasi. Konotasi adalah makna tersirat yang melekat pada konsep atau kata-kata, membawa nilai emosional atau asosiasi tambahan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan persepsi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 4. Kehalusan ironi. Kehalusan mencakup komunikasi yang lembut, sementara ironi adalah penggunaan sindiran atau kontras dalam penyampaian informasi. Keduanya dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik perhatian peserta didik dan memperkaya cara penyampaian materi. 5. Simbolisme. Simbolisme adalah penggunaan lambang untuk menyampaikan makna yang mendalam. Ini membantu peserta didik memahami konsep kompleks dengan cara yang sederhana.
mengaitkan ide abstrak dengan pengalaman nyata, dan merangsang kreativitas serta pemikiran reflektif peserta didik. Keenam, abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan ide kompleks menjadi konsep yang lebih umum. Ini membantu peserta didik mengenali pola dan ide dasar dari informasi yang diberikan, memungkinkan mereka untuk memahami inti dari suatu materi tanpa terlalu terperinci dalam detail-detailnya. 7. Informasi berlawanan dengan intuisi. Informasi berlawanan dengan intuisi adalah ketika apa yang dipelajari tidak selaras dengan pemahaman atau naluri alami peserta didik. Hal ini dapat mendorong pemikiran kritis dan refleksi untuk menyelaraskan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedelapan, anomali. Anomali adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pola yang diharapkan. Hal ini merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan merangsang pemikiran kreatif. 9. Strategi menggunakan repertoar dan penilaian. Strategi menggunakan repertoar dan penilaian adalah penggunaan berbagai cara belajar dan evaluasi untuk menentukan strategi yang paling efektif bagi siswa. Ini membantu siswa menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ke-10, penemuan aturan dan resep. Penemuan aturan dan resep adalah saat peserta didik menemukan pola umum yang membantu mereka memecahkan masalah atau memahami konsep dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan penggunaan pengetahuan dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir, heuristik. Heuristik dalam pembelajaran merujuk pada penggunaan aturan praktis atau metode penyelidikan sederhana untuk memecahkan masalah kompleks. Ini melibatkan strategi berpikir yang cepat dan intuitif yang membantu peserta didik menemukan solusi atau pendekatan yang efektif dalam menghadapi situasi atau permasalahan yang kompleks dalam pembelajaran. Jelaskan pembelajaran yang sering diterapkan. Kegiatan yang kami implementasikan dalam pembelajaran. Di sini, pembelajaran penemuan merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri, menurut Abdullah tahun 2014. Pada pembelajaran terbimbing ini melalui proses di mana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai melalui berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam pembelajarannya melibatkan keterlibatan aktif, pemberian umpan balik, relevansi, pengalaman nyata, dan adanya motivasi. Alasan pembelajaran terbimbing menjadi pilihan yang relevan karena melibatkan komunikasi langsung antara guru dan peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep, tetapi juga memberikan bimbingan personal yang khusus, sehingga dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan model dan pendekatan pembelajaran yang cocok diterapkan pada pembelajaran terbimbing. Nah, pilihan model pembelajaran tergantung pada karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kombinasi atau penyesuaian model-model ini dapat juga menjadi pendekatan yang efektif. Model pembelajaran yang digunakan seperti problem-based learning dan project-based learning, sedangkan pendekatan bisa menerapkan kultur responsive teaching dan teaching at the right level. Menurut kelompok kami, pendekatan pembelajaran yang cocok diterapkan pada pembelajaran terbimbing yaitu metode problem-based learning dengan pendekatan TARL, di mana tahapan pada problem-based learning ini yaitu fase 1 orientasi peserta didik pada masalah, fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, fase 3 membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun berkelompok, fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase 5 menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Dan sebelum melakukan tahapan problem-based learning ini, guru harus melakukan pendekatan TARL terlebih dahulu, yaitu melakukan diagnostik awal untuk mengetahui level kemampuan peserta didik, lalu mengelompokkan peserta didik berdasarkan levelnya dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kekinian. Pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kekinian perlu memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung, seperti penggunaan aplikasi yang menarik atau elemen-elemen multimedia lainnya. Sumber daya digital dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik.
Selain itu, pembelajaran perlu dirancang untuk mendorong kolaborasi antar peserta didik, misalnya melalui proyek atau diskusi kelompok. Hal ini tidak hanya mengembangkan keterampilan sosial, tetapi juga memfasilitasi pertukaran ide dan pemecahan masalah bersama. Penting juga untuk memahami keberagaman gaya belajar peserta didik dan menyediakan berbagai metode pengajaran, seperti visual, audio, atau kinestetik. Selanjutnya, menyusun materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik akan membuatnya lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik kekinian. Implementasi pembelajaran terbimbing yang sudah dilaksanakan yaitu pada mata pelajaran IPAS mengenai siklus air. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL model pembelajaran problem based learning, di mana dalam proses pembelajarannya diawali dengan mengorientasi peserta didik pada masalah, di mana peserta didik disajikan video mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik memecahkan masalah terkait siklus hujan. Kemudian membimbing penyelidikan kelompok, di mana peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, di mana peserta didik yang memiliki kemampuan rendah mengerjakan LKPD berupa menjelaskan tahapan siklus air. Peserta didik yang memiliki kemampuan sedang mengerjakan LKPD berupa mengaitkan tindakan manusia terhadap kelestarian air, dan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi mengerjakan LKPD berupa membuat urutan siklus air, dengan guru membimbing peserta didik tersebut ketika mengerjakannya. Fase selanjutnya, peserta didik menyajikan hasil diskusi berupa presentasi LKPD di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang dimana peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan pada kelompok yang sudah presentasi. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kelompok kami memilih pembelajaran terbimbing karena menurut kami pembelajaran terbimbing sangat cocok dengan peserta didik di era milenial atau abad 21. Yang mana di era milenial ini peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, berkomunikasi, mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama. Jadi keterampilan-keterampilan tersebut sangat penting dibutuhkan untuk peserta didik mengembangkan kemampuan mereka untuk menghadapi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Sedangkan pembelajaran yang langsung itu juga tidak bisa dikatakan tidak cocok diterapkan pada pembelajaran di masa sekarang. Itu bisa diterapkan, disesuaikan dengan konteks dan tujuan ataupun gaya belajar maupun tingkat kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.